adalah sebuah besi, ya. Apabila kalian sudah memiliki kesadaran diri, motivasi yang tinggi untuk belajar, namun masih ada yang belajarnya masih di luar pilihan, silahkan dilakukan dulu. Kita berdoa dulu, belajarlah yang khusus supaya materi yang kalian dapatkan hari ini menjadi barokah untuk hidup kalian. Silakan berdoa kelas untuk memimpin doa. Ya, sebelum mulai pelajaran, mari kita membaca doa. Semoga kita diberi pelajaran dan diberi kemudahan. Doa dimulai. Membedakan jenis teks prosedur. Ada berapa jenis teks prosedur? Bukan. Lama. Bisakah kalian membedakan ketiganya? Kasih sama tangan. Apa yang dimaksud teks prosedur sederhana? Titik. Terdiri atas 3 sampai 4 tahap. Contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari kalian, menyalakan komputer, ya. Apa kegiatan di rumah yang menggunakan prosedur kompleks? Menyalakan, membuat donat. Pernah membuat donat di rumah? Pernah. Selain membuat donat apa? Cara merajut itu sudah kalian lakukan di kegiatan P5, ya. Kemudian yang ketiga, teks prosedur protokol. Sebutkan pengertiannya. Protokol adalah tes yang pada setiap nampaknya bisa diubah secara harus tuntut. Meskipun demikian hasil akhirnya tetap sama. Ya, jadi teks protokol itu memiliki langkah-langkah yang berbeda tiap orang, ya. Namun hasil akhirnya sama. Contohnya apa? Cuci baju itu sudah kalian lakukan di rumah, ya, setiap hari. Ada yang mencuci menggunakan mesin cuci, ada yang dicuci dengan tangan, ya. Tapi hasil akhirnya sama, dijemur, ya. Bagus. Nah, kalian anak-anak hebat bisa membedakan jenis teks dan kebahasaan teks prosedur, ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat memahami kaidah kebahasaan teks prosedur. Jadi setelah pembelajaran ini berakhir, kalian paham apa yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan, ya. Jenisnya apa saja. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Jadi dalam sebuah teks prosedur itu kalian bisa mengidentifikasi mana yang termasuk kaidah kebahasaan teks prosedur, ya. Nah, untuk memahaminya, untuk pembelajaran kali ini, silakan kalian berkelompok terlebih dahulu. Dengan kaidah kebahasaan. Aturan-aturan yang digunakan dalam membuat aturan-aturan yang dibuat dalam membuat teks. Ya. Apa saja aturannya itu? Terdiri dari kata dan kalimat. Ya. Nah, tiap
imperatif. Kata teknis. Menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal. Menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif. Menjelaskan secara detail. Tentang Mengenai bahan dan bahan dan alat. Terus yang kelima, menggunakan verba material dan tingkah laku. menggunakan verba material dan tingkah laku. Kata kerja imperatif. Kelompok 4. Kelompok 4. Kata kerja imperatif berisikan perintah, imbuan atau larangan serta diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Nah, jadi kata kerja imperatif itu sama dengan kalimat perintah. Ya, sama dengan kalimat perintah. Lalu yang kedua, menggunakan kata teknis. Apa yang dimaksud dengan kata teknis itu? Kelompok 1. Kata leksikal atau makna kamus. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, akan digunakan istilah-istilah komunikasi, misalnya tanya jawab, kontak mata, pewawancara, verbal, nonverbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. Nah, betul sekali. Jadi kata teknis itu kata-kata kunci yang terdapat dalam sebuah teks. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Coba dijelaskan kelompok 5. Contohnya apa? Selain itu, kemudian, selanjutnya, lalu, setelah itu. Ya, jadi konjungsi temporal itu konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat, ya, sehingga menjadi sebuah narasi. Ya. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Silakan kelompok 2. Ya. Persuasif itu kalimat ajakan, membujuk, ya. Menjelaskan secara detail mengenai bahan dan alat. Apa yang dimaksud dengan pernyataan itu? Kelompok 3. Alat dan bahan yang digunakan. Memaparkan tentang alat dan bahan yang digunakan. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan verba material? Kelompok siapa yang belum tadi? Kelompok yang lain. Kelompok yang lain. Kelompok 3 yang kedua. Tulis semua answer. Apa? Yang pertama, Nomor 1, tekan tombol start dengan menggunakan mouse pada desktop. ya, Itu termasuk kalimat imperatif. termasuk kalimat imperatif. Benar? Apa? Kata kerja imperatif. Benar imperatif? Benar. Didihkan 3 gelas air dengan garam. Benar. Kata didihkan tidak ada kegiatan Manusia. Ya, didihkan. Ya, misalnya contohnya di sini tadi. Di mana? Nah, ini ada panaskan. Setelah itu masukkan. Ini sama-sama ada kaidah bahasaan. Tapi yang paling dominan adalah ada setelah itu. Ya, jadi ini termasuk. Sudah paham? Sudah. Sekarang kalau sudah paham, kita lanjutkan kegiatan yang
gram, kuning telur ayam 4 butir, kocok tepung maizena 15 gram, vanila 1 sendok makan. Menggunakan verba material dan pecah langsung. Ambil 1 sendok makan susu, campurkan dengan tepung maizena, aduk sampai larut. Apakah ada yang silakan ngomong yang lain dan ngomong lain. Tunggu, lakukan, ya. Itu termasuk masukkan di verba. Kalau masukkan verba, kan warnanya biru. Ya. Masuk Yang warna ungu diperhati, ya. Yang warna biru verba material. Di bawah ada kuning lagi. Tidak ada salahnya kamu mencoba resep di atas untuk sajian berbuka di bulan puasa ini. Persuasi. Ya, selesai. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan kaidah kebahasaan teks prosedur itu ada berapa dan penjelasannya? Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan anak. Ya. Jadi kesimpulannya kita bisa mengetahui tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur itu ciri-ciri dalam menyusun teks prosedur. Kaidah kebahasaannya itu ada 6. Yang pertama, menggunakan kalimat persuasif. Yang kedua, menggunakan kata-kata ilustratif. Yang ketiga, menggunakan kata teknis. Yang keempat, menggunakan kondisi temporal. Yang kelima, menggunakan alat dan bahan. Yang keenam, menggunakan serta material. Ya. Terima kasih Halimatus. Bukan anak-anak. Teks prosedur, kebahasaan teks prosedur itu ada 6. Ya. Yang pertama apa? Menggunakan kalimat imperatif. Yang kedua, menggunakan kata teknis. Yang ketiga, menggunakan kondisi temporal. Yang keempat, menggunakan pendekatan persuasif. Yang kelima, menggunakan alat tambahan, yang keenam, menggunakan verba material atau perjalanan waktu. material. Luar biasa. Kalian sudah bisa menyebutkan 6 kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Dan kaidah ini harus bisa kalian implementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Ya. Baik, bagaimana perasaan kalian setelah belajar kebahasaan teks prosedur? Coba satu orang mengungkapkan perasaannya. Kenapa kok senang? Siapa yang bilang senang tadi? Cinta. Silakan Cinta. Karena saya bisa mengerti kaidah kebahasaan teks prosedur itu. Jadi saya senang sekali. Senang sekali. Nah, tugas di rumah silahkan kalian cari 1 teks prosedur bebas ya, bisa teks prosedur sederhana, kompleks, maupun apa yang satunya? Protokol. Bebas kalian pilih salah satu sesuai dengan minat kalian. Kemudian silahkan diidentifikasi kaidah kebahasaannya. Dalam mengerjakan juga sesuai dengan minat kalian. Bisa berbentuk PowerPoint, PPT ya, Canva, atau kalian menjelaskan menggunakan video. Teksnya ditayangkan, kemudian kalian berbicara di video, boleh juga. Jadi kerjakan sesuai dengan minat kalian.